Oke, kembali lagi di sini di channel Dedi Wanditya, di mana sini aku lagi nge-record jam setengah 3 pagi, 5 Maret ini. Izin, Wis. Kita langsung aja, yaitu di sini kita akan mengulas lebih dalam tentang Dijkstra dan Bellman Ford. Jadi sebelumnya eh, kita bakal mengulas terlebih dahulu untuk mereview materi kembali ya. Jadi izin saya mereview dulu untuk di pendahuluan di algoritma Dijkstra's dan Bellman Ford adalah algoritma pencarian jalur terpendek dalam graf berbobot. Nah, di sana juga keduanya itu digunakan dalam berbagai aplikasi seperti navigasi, lalu jaringan komputer dan optimasi rute logistik seperti itu. Mungkin kita lanjut ke pengertian dari Dijkstra untuk mengulas kembali di mana pengertian Dijkstra menurut saya yang saya tangkap itu digunakan untuk mencari jalur terpendek dari satu simpul ke semua simpul lain dalam graf berbobot. Gitu. Eh, di Dijkstra itu tidak dapat mendatangi bobot negatif, eh, itu nanti dia akan masuk di algoritma Bellman kalau ada yang negatif. Mungkin kita bahas satu persatu dulu, di mana kita akan bahas di Dijkstra terlebih dahulu. Jadi kita mengulas lagi, di sini ada cara kerja dari Dijkstras, di mana yang pertama itu yaitu inisialisasi semua jarak ke infinity atau tak hingga ya. Itu semua simpul itu tak hingga jadinya kecuali itu simpul awalnya yaitu tetap nol kayak gitu. Jadi yang kedua itu eh, dia menggunakan antrian prioritas untuk memilih simpul dengan jarak terkecil. Lalu yang ketiga, perwari jarak tetangga jika ditemukan jalur yang lebih pendek, seperti itu untuk Jitras. Dan yang terakhir itu cara kerjanya yaitu mengulangi hingga semua simpul dikunjungi. Seperti itu. Mungkin di sini saya ada contoh. Nah, di sini saya ada contoh eh, untuk algoritma Jitras. Di sini saya mengambil A itu dari ini dari awal ini dari start artinya itu mau menuju ke D. Jadi langkah simpelnya itu saya itu mendefinisikan dengan satu-satu di mana maaf di mana sini saya itu mengambil jalur terpendek terlebih dahulu seperti misalnya dia A itu ke C. Jadinya kan dia mempunyai bobot 2 daripada A ke B itu mempunyai bobot 4. Jadinya saya memilih ke jalur eh, A dengan bobot 2 ke jalur C itu. Dari A ke C saya validasi di sini itu tentang penalaran saya. Kalau saya ke B itu dia akan menambah bobot 1 jadinya 2 ditambah 1 itu jadinya 3. Tapi kalau ke B, dia ke D-nya itu kan bakal banyak mengambil bobot. Gitu. Saya dengan penalaran saya itu, saya akan mengambil eh, dari A ke eh, C, yaitu dengan bobot 2, itu dengan turun ke sini untuk mengambil rute terdekat untuk menuju ke D. Jadi C itu eh, langsung ke D. Jadinya dari bobot 2
bobotnya 2 itu bertambah menjadi, bobot ketiga. Karena C ke D itu, ada bobot 3. Dari awalnya A itu ke C 2, lalu C ke D itu 3, jadinya 2 ditambah 3 yaitu 5, gitu. Itu cara tercepat untuk mencari, rute terpendek. Sepertinya, langsung menalar dengan angka, seperti itu. Angka yang terkecil cari. Mungkin, langsung ke codingan-nya mungkin. Nah, ini saya sudah membuat sistem di mana ini, untuk sistem Dijkstra's. Nah, di sini saya mendefinisikan ada function, saya membuat definisi dengan fungsi Dijkstra's, yaitu dengan parameter graph. Lalu saya menaruhkan awal itu untuk, titik awal yang mau, berangkat misalnya kayak gitu. Terus yang kedua ini ada tujuan, di mana tujuan, untuk, ke titik yang mana, seperti itu. Tadi kan awalnya di titik A, jadinya saya membuat parameter awal, terus di sini saya membuat parameter tujuan untuk menentukan tujuan. Jadi yang pertama itu saya inisiasi jarak awal. Ini. Untuk jarak itu semua simpel kecuali untuk jarak awal itu nol. Untuk simpel semua simpel itu dia itu tak hingga atau infinity seperti itu. Didefinisikan seperti itu. Lalu saya membuat antrian prioritas untuk aturan tadi kan, perlu menggunakan antrian prioritas untuk mendapatkan, eee, angka yang kecil, gitu. Lalu di sini ada simpul sebelumnya, ini untuk menyimpan simpul rekonstruksi jalur, gitu. Jadi di bawahnya saya membuat, kode perulangan antrian prioritas yang pertama, itu di mana jarak yang sekarang, yang dari awal ini itu menjadi simpul sekarang, tuh. Jadinya nanti dia akan mendapatkan antrian prioritas, tuh. Nah, jika, simpulnya sekarang itu emang sudah mempunyai tujuan, kayak A langsung ke D, itu udah ada jalurnya, nah dia itu langsung, memvalidasi dirinya sendiri, jadinya dia sama dengan jadinya simpul dari sekarang, yang dari A ini, simpul A yang ini simpul A yang ini, jika dia mendapatkan jalur langsung ke D, langsung ke tujuan, itu dia langsung break, langsung stop dia programnya. Lalu dia akan eee, mengeprintkan, jarak pendeknya, tuh. Lalu yang jika kalau belum dia mendapatkan tujuannya, dia akan mencari untuk ke tetangganya dulu, seperti itu. Di tetangganya ini, di A itu ada apa? Di tetangganya ini ada A itu bisa ke B, lalu A itu bisa ke C, tuh. Lalu di sini dia sudah menambahkan bobot juga di dalam grafnya, jadinya dia akan menggantikan simpul yang tadi menjadi simpul yang sekarang yang baru. Jadinya saya membuat definisi variabel jarak baru itu untuk menggantikan, bahwa dia kan berkunjung ke tetangganya maksudnya kayak gini. Ini misalnya A itu ke C, jadinya kan dia ada, eee, bobot baru gitu masuk, seperti itu, kayak ini. Jadinya dia akan menambahkan jarak baru itu, plus bobotnya, berarti jarak yang sekarang itu nol ditambah bobot tadi 2, sini ada 2. Nah, jadinya dia akan menyimpan jarak barunya itu, eee, berjumlah 2 gitu, seperti itu. Nah, seperti ini, jika jalur lebih pendek ditemukan, maka dia akan diperbarui lagi. Nah, tadi kan, B ya kita ngambil udah jalur yang terpendek.
Jadinya dia nggak kevalidasi kecuali kita tadi ngambilnya jalur yang terpanjang, ini 4, misalnya kita 4 taruh di sini, dia ngambil jalur 4, maka nanti ini kan jalur terpendek, makanya nanti dia akan memvalidasi lagi kalau ada jalur terpendek. Misalnya, oh ada ini, ada A ke C ini, dia pendek, kayak gitu. Kalau dia pendek, dia akan memvalidasi seperti tadi lagi untuk mendapatkan eh, angka yang paling kecil seperti itu. Nih, di sini ada antrean prioritas. Jadinya dia menggunakan angka yang paling kecil seperti itu. Nah, jika sudah mendapatkan eh, angka yang paling kecil, itu dia akan nge-return ke jarak di simpul sebelumnya. Nah, simpul sebelumnya dia akan menyimpan untuk angka-angka terkecil untuk jalurnya tersebut. Nah, di sini saya membuat definisi jalur terpendek, di mana kita mengambil simpul sebelumnya yang tadi itu menentukan saya memasukkan parameter awal dan tujuan, di mana jalurnya itu dan simpul saat ini menjadi tujuan. Seperti itu. Jadi saya membuat perulangan simpul saat ini yang tadi didapatkan datanya yang di atas itu menjadi awal, tidak sama dengan awal, seperti itu. Jadi saya menambahkan di sini jalur-jalurnya di-append ya untuk mendapatkan jalur yang terpendek, seperti itu. Jadi kalau jika kalau itu simpulnya yang saat ini itu tidak ada, dia akan nge-return jalurnya itu tidak tersedia, seperti itu. Jadi kalau kita ini kan, dia nggak negatif, jadinya dia pasti ada jalur yang tersedia semua, seperti itu. Ini untuk validasi aja. Jadinya kalau dia ada jalur yang terpendek, dia bakal menyimpan dari, jalur yang dari awal, mungkin dari A, itu mencari jalur yang terpendek, itu misalnya dari A itu ke C, dari A itu ke C, dia jalur terpendek, di sini dia validasi lagi, kalau C ke B itu kan memang pendek, tapi dia jalurnya, untuk B ke D-nya itu lumayan panjang, bobotnya lumayan besar, seperti itu. Jadinya sistem tuh ngambilnya programnya dia ngambil A itu dengan bobot 2, lalu, A itu ke C, habis itu C ke D dengan bobot 3, maka akan mendapatkan jalur terpendek yaitu, 5. Karena 2 ditambah 3 yaitu 5, seperti itu. Jadi, nanti dia akan menggambarkan untuk, eee, arah-arahannya, untuk dari mana duluan. Eee, kalau kita tangkap tadi kan, arah yang duluan itu dari arah A, dari titik awal A itu ke C, lalu ke D, seperti itu. Jadi, di program akan membuatkan seperti itu jalurnya. Nah, dan di sini saya sudah mendefinisikan graf berbobot yang di mana itu, titik A itu berhubungan dengan titik B dengan bobot 4. Nah, di sini sesuai, lalu A itu berhubungan juga dengan titik C. Nah, di sini ada 2. Nah, itu sesuai dengan bobotnya ini, gitu. Dengan seterusnya seperti itu, di B juga ada hubungan dengan bobot 4, lalu B ada hubungan dengan C dengan bobot 1, lalu B ada hubungan dengan D dengan bobot 5, seperti itu, untuk seterusnya. Nah, di sini saya sudah menentukan titik awal dan tujuan. Di sini saya mendefinisikan yang pertama itu simpul awal, yaitu di mana simpul awalnya itu kan A, yang menjadi titik awal. Lalu saya membuat simpul tujuan, yaitu tujuannya itu ke simpul D.
dari A ke simpul D, itu. Jadinya di sini saya membuat definisi untuk menjalankan algoritma Dijkstranya. Jadi saya menginputkan jarak, lalu simpul sebelumnya yang tadi, yang mendapatkan jarak terpendek, itu saya masukkan ke dalam function Dijkstra, di mana dia mengambil graf, lalu simpul awal dari A ini, dan simpul tujuan dari D. Dia akan mendapatkan jalur yang terpendek, seperti itu. Jadi di sini akan di-print hasil jalur yang terpendek nih menggunakan function jalur terpendek, di mana mengambil simpul sebelumnya, lalu mengambil simpul awal, di mana titik awal kita menentukan dan kita menentukan titik tujuan tersebut. Mungkin sekarang kita running aja lah langsung ya, untuk mendapatkan hasilnya. Nah, di sini, sesuai dengan, eee, penalaran kita tadi untuk manual, jadinya dia untuk jalur terpendek dari A ke D itu, yaitu mulainya dari A, lalu ke C, dan terakhir dia ke D. Nah, dengan jarak itu mendapatkan jarak total bernilai bobot 5, seperti itu. Jadi dari A ke C itu bobotnya 2, lalu dari C ke D itu bobotnya 3. Jadinya 2 ditambah 3, jadinya hasilnya bobotnya itu berbobot 5, seperti itu. Nah, itu untuk Dijkstra. Mungkin sekarang kita lanjut ke eee, Bellman-Ford ya. Ini algoritma Bellman-Ford, kita komen dulu ya. Sebelum masuk ke codingannya, kita akan mendefinisikan dulu. Kita mulai mereview kembali di mana itu apa itu pengertian dari Bellman-Ford ya. Kalau Bellman-Ford itu digunakan untuk mencari jalur terpendek dalam graf berbobot. Nah, akan tetapi kalau di Bellman-Ford yang seperti saya bilang tadi, dia dapat menangani bobot negatif seperti itu. Tetapi Bellman-Ford ini lebih lambat dibandingkan Dijkstra karena menggunakan pendekatan interaktif gitu. Nah, jadi untuk cara kerjanya dari Bellman-Ford itu, yang pertama inisialisasi semua jarak ke tak hingga atau infinity, lalu itu sama dengan Dijkstra, lalu dia kecuali di simpul awalnya itu dia tetap nol, sama seperti Dijkstra, gitu. Lalu yang membedakan di sini untuk cara kerjanya itu yang di cara kedua. Di cara kedua ini relaksasi semua sisi itu V min 1. Nah, dia dikali V adalah jumlah simpul, seperti itu. Artinya, dia akan mengurangi ini untuk V-nya, ini yang dimaksud V, ini dia akan mengurangi. Ini kan ada 4, 1, 2, 3, 4. Nah, dia ada 4. Jadinya dia akan 4 dikurang 1 di sini. 4 dikurang 1 itu 3. Berarti ada 3 tahap yang perlu direlaksasi untuk semua sisi, seperti itu. Lalu yang ketiga itu dia memeriksa keberadaan siklus negatif, seperti itu. Untuk cara kerjanya dari Bellman-Ford. Mungkin ini ada contoh di mana untuk Bellman-Ford di sini ada negatif. Nah, di negatif minus 2 ini dia akan meminta ke eh, dari A ke tujuannya D, seperti itu. Jadi kita menggunakan rumus codingan di sini yang saya dapatkan dari sumber internet. Nah, jadi di sini saya mempunyai definisi Bellman-Ford yang dimana itu ada graf,
lalu titik awal dan titik tujuannya. Nah, di sini sama untuk, definisi pertama itu dia sama seperti, Dijkstra. Jadi di sini untuk jarak dia tetap, eee, itu tak hingga kecuali dari jarak awalnya itu sama dengan nol, gitu. Ini ada simpul sebelumnya juga, masih kesimpan kosong karena belum memvalidasi. Nah, di sini yang membedakan antara Bellman sama, Dijkstra. Di sini, saya membuat perulangan, di dalam range di mana kita mengurangi grafnya itu sebanyak -1 atau V-1 seperti itu. Di mana, nanti akan berulang-ulang itu untuk menemukan tahapnya. Kalau emang dia, perulangannya itu misalnya di sini grafnya ada 4, V-nya ada 4, V itu kan jadinya -1 jadinya 3. Jadi di sini akan, mengulang sebanyak 3 kali di sini untuk, eee, memvalidasi gitu, untuk ngecek. Tapi, sesuai saya kayak kemarin di kampus itu, cukup 2 kali validasi aja itu dia udah, eee, untuk kedepannya dia sama semua seperti itu. Mungkin, ada juga yang bisa 3 kali seperti itu. Jadi di sini tetap dia berulang sampai dia kalau ketemunya itu sama nanti, angka-angkanya, nggak ada perubahan angka yang kecil seperti itu. Nah, untuk, tersebut kalau ini saya membuat, deteksi siklus negatif di mana perulangan saya membuat simpul di graf untuk tetangga yang berbobot, eee, lebih kecil dari, jarak tetangganya itu jadinya kayak ini, mana, bentar. Nah jadi, dari A ke C itu kan -2. Kalau -2 itu kan, eee dia nggak kebaca sama sistem. Jadinya, dia bakal bilang terdapat siklus negatif, jalur terpendek tidak dapat dihitung, gitu. Ya kalau kurang, kalau minus, kalau dia hasilnya minus itu dia nggak bisa, gitu. Jadinya sistem tuh, mempunyai, validasi dia. Jadinya setelah itu, eee, kalau dia harus mengambil positif, nah kalau dia angkanya udah positif, dia bakal, nge-return jaraknya, nge-return kayak Dijkstra tadi. Lalu dia bakal masuk ke jalur terpendek, itu. Di sini saya memasukkan parameter simpul sebelumnya juga yang di atas, yang didapatkan angka kecil sebelumnya. Terus di sini ada awal juga saya masukin dan tujuannya mau kemana. Tuh. Jadi di jalur jalur ini masih kosong untuk, eee, menyimpan jalurnya nanti untuk, jalur tercepatnya, seperti itu. Ini simpul saat ini itu sama dengan tujuan. Nah, saya buat perulangan, eee, simpul tidak sama dengan awal, seperti itu. Di mana kalau simpul tidak sama dengan awal, saya akan menyimpan simpul yang saat ini, yang angkanya terkecil, seperti itu. Lalu ini saya membuat variabel lagi ini, simpul saat ini sama dengan simpul sebelumnya mendapatkan mendapatkan simpul saat ini yang kosong itu saya validasi itu jika simpul saat ini kosong itu tidak akan return apa-apa. Itu sama dengan Dijkstra yang di atas tadi. Nah, itu kalau di sini, kalau di negatif itu bisa terjadi kemungkinan dia mendapatkan tidak ada jalur yang tersedia karena dia bakal habis dikurangi, lalu nanti pas mau ke jalurnya itu ada minus lagi, itu
hasilnya kan nggak boleh minus, jadinya ada kemungkinan jalurnya tidak tersedia, seperti itu. Jadi, jika dia hasilnya masih positif, dia bakal berlanjut untuk ke, eee, pembuatan jalur terpendeknya, seperti itu. Ini saya udah membuat definisi graf sesuai dengan sama soal yang saya buat yang ini. Jadi, di mana A itu, eee, berhubungan dengan B dengan bobot 4, lalu ini A, ini -2, ini -2, A ke C itu dengan bobot -2, ya. Lalu B ke C itu dengan bobotnya itu B ke C itu 1, saya 1 di sini, oke. Lalu dari D itu dari B ke D itu mempunyai hubungan B ke D itu 5 dengan bobot 5. Lalu C ke D itu dengan bobot 3. Nah, di sini. Nah, ini untuk jalur tercepatnya dia tetap sama bakal mendapatkan A ke C itu dengan bobot -2. Lalu di sini kan dia kan simpan -2. Lalu kalau C ke D itu kan ini angkanya positif, jadinya ini negatif. Jadinya dia dapatnya ini kalau C ke D itu akan berbobot 1. Jadi kemungkinan akan dibaca sistem itu untuk jalur tercepatnya itu A, C, dan D untuk mendapatkan jalur tercepat. Mungkin kita akan buktikan sekarang ya. Nah, nah, di sini saya sudah membuatkan simpul awal juga seperti Jigsaw tadi. Lalu di sini simpul tujuan udah ke simpul D. Nah, di sini saya sudah membuat definisi fungsi Bellman-Ford untuk menjalankan algoritmanya. Ini saya menyimpan parameter graf, parameter simpul awal, dan simpul tujuan. Nah, di sini ada yang membedakan. Nah, di sini kan ada pesan negatif nih. Nah, itu kalau dia minus, dia tetap ditulis, tapi di atas di sini sudah tak validasi juga. Jadinya dia tetap ditulis dan muncul pesan seperti ini. Seperti itu, dia ngeritan ini juga, lalu dia akan menampilkan hasilnya yang ada negatifnya. Tapi dia nggak punya jalur. Gitu. Nah, saya buat perumpamaan if else sikon sikon ya di situasi di mana jika dia minus dia tetap ditulis cuma dia nggak dapat jalur gitu. Jika dia mempunyai jalur itu udah pasti dia positif dia dapatnya. Nah, ini else-nya itu simpul sama dengan hasil. Nah, simpul sebelumnya sama dengan hasil. Hasilnya itu ini. Jadi saya ngambil jalur sama dengan jalur terpendek, di mana function jalur terpendek itu berisi parameter simpul sebelumnya yang di atas, yang mendapatkan nilai terkecil itu, lalu eh, menggunakan parameter simpul awal dan menggunakan parameter simpul tujuan untuk menentukan tujuan. Nah, ini di sini untuk mengeprint outputnya ya. Di sini kita buktikan apakah benar tadi teorinya itu kalau A ke D menggunakan algoritma Bell-Manford itu tetap sama kayak eh, algoritma Dijkstraw. Mungkin dia dari A ke D itu menggunakan A, lalu dari A ke C, dari C ke D. Tuh, mungkin kita running dulu. Nah, di sini sudah terdapat ya hasilnya. Nah, jalur terpendek dari
A ke D itu, yaitu dari A dia dulu, baru dia ke C. Nah, dari A dulu. Nah, di sini dari A dia dulu, baru dia ke C. Itu dengan bobot -2. Nah, ini kan paling kecil nih. Kalau C, dari C ke D itu kan bobotnya 3. Jadinya -2 itu ditambah ini angka positif. Jadi kan plus -2 plus 3 jadinya kan bobotnya 1 di sini. Nah, sesuai dengan outputnya di sini ada total jarak dengan bobot 1 situ. Nah, itu untuk ini kan kebetulan pas dia apa namanya, pas ini dia detect positif. Nah, kalau dia negatif itu dia bakal menampilkan hasil negatif di atas. Misalnya seperti ini. Misalnya di sini A-2. Lalu kalau A ke C itu bobotnya -2, kalau C ke D itu bobotnya -3 gitu. Kan otomatis di bawahnya sini bobotnya -5. Nah, disitulah kita nggak boleh pakai hasilnya itu negatif. Kan nggak ada mungkin jaraknya negatif, kan nggak mungkin toh. Tuh, jadinya dia harus tetap hasilnya yang di bawah ini, yang datang ke sini tuh harus tetap dia positif seperti itu. Jadi kalau dia negatif, udah pasti dia ke print yang di atas, lalu dia tidak mendapatkan jalur. Nah, dia tidak dapat jalur yang tersedia, seperti itu. Nggak punya dia jalur tercepat. Nah, itu sih untuk penerapan saya. Nah, jadi itu sekian dari pemaparan ini untuk eee, di atas ini ada codingan eee, Dijkstraw, yang di bawah ada codingan Bellman-Ford. Nah, itu yang menjadi pembeda di angka minusnya aja. Kalau dia eee, Dijkstraw itu dia memakai angka positif semua. Kalau Bellman dia ada negatifnya, seperti itu. Nah, di sini saya bisa menyimpulkan, jika kita gunakan Dijkstraw, jika graf tidak memiliki bobot negatif dan membutuhkan hasil cepat. Nah, kalau menggunakan Bellman-Ford, jika ada kemungkinan bobot negatif dan perlu mendeteksi siklus negatif, seperti itu. Jadinya dia akan ngedeteksi apakah ada eee, nanti pas hasilnya itu ada negatif, itu jadinya dia harus menggunakan Bellman-Ford, seperti itu. Nah, untuk kesimpulannya, keduanya memiliki keunggulan masing-masing, tergantung pada kebutuhan aplikasinya, gitu. Jadi, eee, bukan karena Dijkstraw-nya yang, apa namanya, dia, kan cepet gitu, jadinya Bellman-Ford-nya itu ditinggal gitu, enggak. Itu pasti akan berguna di setiap aplikasi. Bellman-Ford itu akan ada kelebihannya di setiap penggunaan program di aplikasi, seperti itu. Sama juga, Dijkstraw eh, Dijkstraw tuh dia memang dia cepat, untuk di aplikasi, tetapi, eee, ada juga dia kalahnya sama Bellman-Ford gitu. Jadinya Bellman-Ford itu untuk membaca angka negatif, bobot negatif, kalau mau Dijkstraw itu dia tidak bisa membaca bobot negatif, seperti itu untuk perbedaannya. Nah, itu cukup sekian sih dari pemaparan materi saya yang saya tangkap dari minggu lalu sampai sekarang itu dari pemahaman saya full. Nah, jadi cukup sekian video saya ucapkan terima kasih, mohon maaf jika ada kesalahan kata, saya minta maaf. Jadi saya tutup dengan terima kasih. Bye-bye. Sampai jumpa nanti. Jangan lupa subscribe. Mantap, gacor.